A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu sambil jualan jamu. Anakmu adalah dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tua yang sudah Allah karuniai anak, itu adalah sebuah anugerah. Anugerah yang sangat besar. Anugerah yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan yang sudah melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ketika sudah punya anak, pasti keinginnya adalah anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Menjadi anak yang baik, berprestasi, membanggakan, dan punya penilaian yang baik di mata orang lain. Nah, karena hal itu, maka setiap orang tua berusaha memberikan apa-apa yang terbaik untuk anaknya. Dan terkadang seorang tua itu memforsir anak dengan pelajaran A, B, C agar apa? Agar itu terwujud. Dan disinilah terkadang anak menjadi terbebani karena saking banyaknya tuntutan dari seorang ayah dan bunda. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman, bagi para ayah, para bunda yang sudah Allah karuniakan anak, bersyukurlah. Bersyukurlah karena masih banyak di luar sana, masih banyak tetangga kita, masih banyak kenalan kita, saudara kita, sahabat kita yang mereka ingin sekali dikaruniai anak. Pengen punya anak. Sudah berusaha dengan cara A, cara B, cara C, dan semuanya, tapi masih belum Allah karuniakan anak. Karena anak ini sekali lagi anugerah dari Allah, dikasih sebagai amanah titipan agar dijaga. Oleh karenanya, buat kita-kita yang sudah dikaruniai anak, maka bersyukur dan mari kita jaga dengan baik anak kita. Ada 5 hal yang menjadi kesalahan seorang ayah atau bunda terhadap anaknya. Banyak, lebih dari 5 maksudnya. Hanya saja kali ini izinkan saya untuk menyampaikan 5 hal yang menurut Syekh Ali Jaber adalah bagian daripada kesalahan orang tua terhadap anak. Yaitu pertama, ketika kedua orang tua senang sekali mencaci maki anaknya. Anaknya menjadi pelampiasan emosi dari orang tua. Orang tua lagi marah, anak yang menjadi korbannya. Ini pelampiasan, mencaci dan memaki anak. Dan itu adalah kesalahan. Kesalahan kenapa? Karena nanti itu juga yang akan kita dapatkan. Ketika sudah membesar, dia akan meniru. Meniru apa yang orang tua lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghina anak. Syekh Ali Jaber mencontohkan ketika menjemput anak ke sekolah misalkan. Jangan sampai anak ini terhina. Dan beliau menyampaikan, ada orang tua yang mengatakan, aduh, kenapa saya harus punya anak seperti kamu? Dan itu dikatakan di depan orang lain. Ada kenalannya, ada temannya. Itu adalah sebuah penghinaan. Yang mungkin pada saat itu, anak ini tidak menangis. Karena dia belum bisa mengungkapkan ekspresinya. Tidak marah, tapi hatinya tersakiti. Dia menjadi terkucilkan. Menjadi tidak percaya diri. Dan maka mari kita hindari para orang tua, ayah, bunda. Untuk yang kedua ini, menghina. Jangan sampai kita menghina anak kita di depan temannya. Dan juga di depan orang lain. Yang ketiga adalah membandingkan. Nah, terkadang kita yang orang tua nih suka membandingkan anak kita dengan orang lain.
Bahkan lebih-lebih dibandingkan dengan adiknya, kakaknya. Tuh, kakakmu mah rajin, kamu mah enggak. Atau dibalik, tuh adikmu rajin, kamu enggak rajin, enggak mandiri. Ini perbandingan yang justru akan menyulut sebuah amarah. Amarah dari anak tersebut sehingga dia menjauhi misalkan kakaknya atau adiknya. Karena apa? Dia disandingkan, dibandingkan dengan kakaknya dan dia dikucilkan. Karena yang namanya dibandingkan itu pasti dibandingkan dengan dia adalah bawah dan yang dibandingkannya ada tinggi. Dan ini dapat merusak keharmonisan keluarga. Dia akan menjauhi kakaknya. Atau dia menjadi tidak mau dekat dengan orang yang dianggap sama ayahnya itu lebih baik daripada dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, cinta bersyarat. Nih kadang orang tua mau mencintai, menyayangi anak karena syarat. Jangan sampai kita tidak mencintai dia karena dia belum hafal 1 juz. Atau dalam sehari tidak murojaah. Atau tidak menambah hafalan. Atau dia tidak mau ke masjid. Jadi kita enggak sayang. Nah ini kata Syekh Ali Jaber salah banget, salah. Karena cinta sayang orang tua enggak ada syaratnya. Justru dia harus menjadi orang tua sebagai pengganti daripada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Coba bayangkan, kalau misalkan Allah nggak sayang sama kita. Bayangin, kita berbuat salah, langsung Allah pukul. Langsung Allah balas dengan balasan perbuatan kita. Kalau baik, dibalas dengan kebaikan. Buruk, dibalas dengan pukulan misalkan. Maka entah bagaimana kita hari ini. Tapi Allah yang Maha Rahman Rahim kasih kesempatan, disayangi, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih nafas, meskipun kita sering berbuat salah. Nah ini yang harus hadir dalam diri orang tua. Dan semoga kita termasuk orang tua yang Allah karuniain rasa kasih, Rahman dan Rahim kepada anak-anak kita. Dan yang kelima adalah jangan sampai salah memberi informasi. Salah memberi informasi itu seperti misalkan anak sedang menangis. Udah jangan cengeng. Jangan nangis. Laki-laki gak boleh nangis. Ini yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jaber. Karena sejati yang namanya nangis ini adalah ekspresi dari diri manusia, yaitu wajar. Anak nangis wajar. Kita aja kalau lagi waktunya nangis. Nggak ada istilahnya orang laki-laki gak boleh nangis. Itu maksudnya informasi yang salah. Yang sejatinya kita harus bisa memahami bahwa yang namanya nangis adalah sesuatu yang wajar, yang itu bagian daripada karunia Allah. Coba bayangkan, kita nggak bisa nangis. Ada saatnya sedih, kita nggak nangis. Ada saatnya bahagia, kita nggak nangis. Karena nangis itu sesuatu yang anugerah dari Allah. Kita nggak bisa merekayasa ya. Kayak di film, kalau di film direkayasa, misalkan ditetesin air supaya dia terlihat nangis. Tapi itu juga nggak bisa dapet feel-nya, ruhnya nggak dapet kalau misalkan rekayasa. Maka sahabat-sahabatku, para ayah, para calon ayah, para ibu, para calon ibu, maka yuk kita belajar untuk bisa menyampaikan informasi yang benar. Wajar aja, netral aja, normal saja. Artinya jangan menjudge sesuatu yang memang katanya kepada anak-anak kita. Dan dari kelima hal ini semoga Allah karuniakan kita sebagai para ayah, para bunda, para orang tua, para calon ayah, para calon bunda, dan para calon orang tua untuk bisa mewujudkannya dalam diri kita. Tidak melakukan kesalahan kepada anak kita. Karena itu yang akan kita dapatkan nanti. Ibarat kita lempar bola, apa yang kita lempar ke tembok, dia akan balik kepada kita. Kalau kita memberikan teladan yang baik, maka anak akan menjadi baik. Ketika kita memberikan teladan yang buruk, maka itu yang akan kembali kepada kita. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa
anakmu adalah dirimu. Jadi copy paste dari diri kita, para ayah, para bunda, itu anak kita. Kalau anak kita temperamen, maka yuk ngaca ke diri kita. Boleh jadi itu adalah diri kita. Anak kita melankolis, kita lihat ke kita. Anak kita marah-marah melulu, lihat diri kita. Anak kita baik, alhamdulillah. Semoga itu menjadi bagian dari diri kita. Oleh karenanya, para sahabat-sahabatku, para ayah, para calon ayah, para ibu, para calon ibu, dan siapapun yang menyimak ini, mari kita menjadi ayah, ibu, orang tua yang tidak melakukan kesalahan kepada anak-anak kita. Kita minta kepada Allah agar Allah membimbing kita agar menjadi orang tua yang memberikan teladan kebaikan, yang kelak ketika kita melihat pada diri anak, kita merasa puas, merasa bangga, dan merasa bersyukur atas semua itu. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.